Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Arena pertarungan adalah area paling populer di dalam akademi dalam. Biasanya berbicara, area arena pertarungan yang agak berdarah adalah keberadaan yang berlawanan dengan atmosfer akademi. Namun, akademi dalam ini tidak menghindari konflik semacam ini. Namun, harus dikatakan bahwa keputusan akademi dalam adalah keputusan yang bijak. Keberadaan arena pertarungan mengakibatkan murid-murid akademi dalam berbeda dengan murid-murid akademi lain, yang hanya tahu bagaimana bertarung di permukaan. Jika siswa dari kelompok terakhir jatuh ke dalam pertempuran hidup dan mati yang brutal, kaki mereka akan gemetar. Karena mereka dikelilingi oleh wilayah paling kacau di benua itu, jenis siswa yang tidak memiliki pengalaman dengan perkelahian berdarah kemungkinan akan memiliki peluang melawan mereka jika mereka jatuh ke wilayah sudut hitam. Ini adalah sesuatu yang Akademi Jianan, yang memiliki cukup banyak konflik dengan wilayah sudut hitam setiap tahun, tidak bisa lebih yakin. Di bawah prasyarat memiliki banyak hadiah, energi api, di arena pertarungan, akan ada banyak siswa yang bertarung di tempat itu. Meskipun kebanyakan orang ingin memuaskan keinginan mereka dan membuat terobosan dari pertarungan, bisa mendapatkan hadiah tambahan selain peningkatan pengalaman bertarung adalah sesuatu yang semua orang sangat senang terima. Arena pertarungan bisa digambarkan memiliki orang sebanyak gunung dan lautan. Suara dan berbagai raungan dari dalam adalah sesuatu yang bisa didengar dengan jelas bahkan jika seseorang berada dalam jarak 100 meter. Arena pertarungan penuh sesak, dan dipenuhi dengan jumlah yang tak terhitung jumlahnya tanpa kecuali. Jika seseorang melihat sekilas, dia akan dapat melihat massa hitam di kepala manusia. Suara yang sangat bising didengung di telinga mereka, seperti suara bor yang mengerikan, menyebabkan kepala beberapa orang yang tidak terbiasa dengan suara tersebut merasakan sakit yang membengkak. Arena pertarungan yang sangat besar ini memiliki cukup banyak platform yang cukup besar. Namun, lebih dari setengah dari kerumunan manusia hari ini telah mengerumuni salah satu platform. Riak kuat yang meletus dari tabrakan keras menyebabkan banyak tangisan dan raungan yang kuat memenuhi seluruh arena. Chief, habisi dia. Biarkan siswa baru bajingan itu tahu seberapa kuat, geng putih, kita. Beberapa siswa yang mengenakan lencana serupa di galeri tontonan di luar medan pertempuran memandangi pemimpin mereka di arena yang sangat diuntungkan dalam pertempuran tersebut. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan liar saat mereka berteriak keras. Selain berteriak dengan keras, beberapa dari mereka tidak bisa menahan tawa ke arah sekelompok besar orang di sisi lain dari galeri tontonan. Melihat kerumunan manusia di galeri pengamatan di sisi berlawanan, orang dapat melihat bahwa pemimpinnya adalah seorang wanita muda yang mengenakan pakaian hijau. Wanita muda itu sangat cantik, tetapi hal yang benar-benar membuat hati orang-orang tersentuh adalah sikapnya yang unik seperti teratai. Alasan mengapa medan pertempuran ini dapat menarik lebih dari setengah penonton arena pertarungan adalah sebagian karena penampilan dan sikap wanita muda ini. Meskipun mereka mengalami kerugian besar di medan pertempuran, wajah tenang wanita berpakaian hijau itu masih tenang. Namun, alis halusnya mengandung beberapa kecemasan. Berdiri di belakang wanita muda berpakaian hijau adalah sekelompok besar siswa yang mengenakan lencana serupa di dada mereka. Beberapa amarah memenuhi wajah mereka ketika mereka mendengar ejekan dan ejekan yang dikirim dari sisi lain. Namun, karena situasi di pihak mereka yang miskin, mereka hanya bisa menelan kutukan keras yang telah mencapai mulut mereka. Sun Er, sepertinya Wu Hao bukan tandingan Bai Cheng. Orang ini benar-benar terlalu impulsif. Seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian merah dan memiliki sosok panas berdiri di samping wanita muda berpakaian hijau. Ketika dia melihat sosok manusia jatuh ke dalam kerugian besar di arena, senyum pahit tidak bisa membantu tetapi muncul di wajahnya yang agak putih pucat saat dia berbicara kepada wanita berpakaian hijau di sisinya. Sun Er mengangguk sedikit. Dia perlahan mengencangkan tangannya yang halus. Murid-murid berair itu terfokus pada medan pertempuran untuk waktu yang lama sebelum dia dengan lembut berbicara,
meskipun Wu Hao baru-baru ini berhasil menembus bintang 9 Dadoshi, jarak antara kedua belah pihak terlalu banyak. Jika itu benar-benar tidak dapat bekerja, aku akan menggantikannya. Petik 2. Anda ingin mengambil tindakan secara pribadi. Hu Jia kaget saat mendengar ini. Ada sangat sedikit orang yang benar-benar bisa memahami kekuatan Sun Er. Ini karena nona muda di depan selalu menunjukkan sikap tenang dan jelas, itu tidak peduli situasi apa yang mereka hadapi. Seolah-olah dia memiliki jumlah kartu tersembunyi yang tidak terbatas. Aku tidak bisa membiarkan Xiao Yan GG melihat Punch Get diejek sedemikian rupa saat dia kembali. Sun Er tersenyum tipis. Suaranya yang lembut, bagaimanapun, membawa beberapa sikap dingin yang acuh tak acuh. Awalnya aku ingin meninggalkan Bai Cheng itu untuk Xiao Yan GG. Sekarang, bagaimanapun, aku takut aku harus menjadi orang pertama yang merawatnya. Petik 2. Kata-kata Sun Er ini membuatnya tampak seolah-olah menjaga Bai Cheng, yang kekuatannya telah mencapai bintang Dowling, tidak membutuhkan terlalu banyak kekuatan. Jika orang biasa yang mengatakan ini, Hu Jia pasti akan tertawa mengejek. Namun, ketika dia melihat sikap tenang Sun Er, tidak ada keraguan sedikit pun yang muncul di benaknya. Dia mengangguk sedikit, berbalik dan mengarahkan pandangannya ke pertempuran di bawah. Gerbang Pan, faksi yang didirikan Xiao Yan. Beberapa sosok manusia bersandar di rel, di dalam arena pertarungan, yang memiliki pemandangan yang bagus. Mereka mengamati pertarungan di bawah. Ketika mereka mendengar suara, salah satu dari mereka tanpa sadar sedikit tercengang saat dia berbicara. Iya, Punch Get adalah faksi yang awalnya didirikan oleh siswa baru. Sekarang, setelah beberapa kali terserap, ternyata cukup banyak juga siswa yang lebih tua di sana. Benar bahwa pemimpin mereka adalah Xiao Yan. Rambut panjang berwarna perak tergerai lembut, dan warnanya yang cerah membuat mata seseorang terasa sedikit sakit menusuk. Han Yue melirik Lin Xiuya yang agak terkejut dan yang lainnya sebelum berbicara. Hihi, orang ini sangat berbakat. Dia baru berada di akademi dalam selama setengah tahun, tapi dia sudah memiliki pencapaian seperti itu. Lin Xiuya tertawa, namun, dari tampilan situasi di bawah, Punch Get tampaknya telah dirugikan. Murid baru itu mungkin memiliki serangan yang tajam dan membawa aura pembunuhan yang langka, tapi jarak antara dia dan Bai Cheng terlalu besar. Bagaimanapun, dia sudah cukup mengesankan karena mampu memaksa Bai Cheng untuk berkutat hanya dengan mengandalkan kekuatannya di puncak kelas Dadoshi. Petik 2. Saya telah menerima beberapa informasi kemarin. Orang itu Liu Qing tampaknya telah mengirim seseorang untuk melakukan kontak dengan Bai Cheng itu. Awalnya, Bai Cheng menjadi sedikit takut karena kemenangan Xiao Yan dalam kompetisi penyulingan pil dengan Han Xian. Tidak ada masalah selama periode waktu sebelumnya. Namun, setelah Liu Qing mengirim seseorang untuk melakukan kontak dengan Bai Cheng, yang terakhir menjadi sombong ini. Seseorang harus mengatakan bahwa ada beberapa trik yang terlibat. Di satu sisi, mata Yan Hao tiba-tiba melirik ke sisi lain arena pertarungan saat dia berbicara sambil bercanda. Meskipun dia memiliki penampilan luar yang kasar, hatinya jauh lebih teliti daripada orang lain. Xiao Yan juga memiliki konflik dengan Liu Qing. Lin Xiuya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara karena terkejut ketika dia mendengar ini. Tidak persis, namun, ada beberapa konflik antara Xiao Yan dan Liu Fei. Ini bukan seolah-olah Anda tidak tahu tentang kesempitan pikiran wanita itu. Yan Hao berkata dengan lemah. Suaranya tampak mengungkapkan penghinaan terhadap Liu Fei. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Melihat Xiao Yan, dia tampaknya bukan seseorang yang suka diintimidasi. Meskipun kekuatannya hanya sebesar Dadoshi, bahkan aku mendapat perasaan berbahaya saat mengamatinya. Saya pikir dia menyembunyikan kemampuannya dalam-dalam. Lin Xiuya tertawa pelan. Tangannya memegang pagar sementara tatapannya secara acak melayang ke tempat di mana Yan Hao telah melihat sebelumnya. Di tempat itu, ada sosok manusia samar-samar berdiri dalam bayang-bayang. Aura mendominasi tajam samar,
bagaimanapun, memungkinkan Lin Xiuya dan yang lainnya untuk mengenali siapa orang itu. Yan Hao juga tersenyum. Senyumannya tampaknya memiliki antisipasi dari keduanya yang bertabrakan secara langsung. Han Yue di samping, bagaimanapun, merajut alis cantiknya sedikit. Segera, dia menghela nafas tak berdaya saat dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke pertarungan panas yang berapi-api. Bang! Sosok manusia merah dan putih bergegas di dalam medan pertempuran dengan cara seperti kilat. Akhirnya, mereka muncul seperti dua bintang jatuh yang tiba-tiba bertabrakan di udara. Segera, dua dokis yang kuat meledak tiba-tiba. Di bawah kekuatan yang kuat ini, bahkan tanah yang keras tidak dapat menerimanya dan garis retak terbentuk. Kiang, suara logam bening yang membawa percikan terdengar dari tempat keduanya bertabrakan. Pedang berat berwarna darah dan tombak panjang berwarna kuning tua bertabrakan dengan hebat satu sama lain. Riak kuat yang terlihat dengan mata telanjang melonjak secara eksplosif. Itu segera bertabrakan dengan tubuh kedua orang itu. Bang, bang, di tengah suara yang dalam, langkah kaki kedua sosok manusia itu mundur. Namun, sosok manusia berwarna putih hanya mengambil dua langkah mundur sebelum dia menegakkan kakinya. Dengan suara teredam lembut dan goyangan bahunya, dia menyelesaikan kekuatannya. Dibandingkan dengan sosok manusia berwarna putih, sosok manusia berwarna merah jauh lebih menyedihkan. Dia tidak hanya mundur 7 atau 8 langkah, tetapi jejak darah merah cerah juga tumpah dari sudut mulutnya saat langkah terakhirnya jatuh. Kinya berfluktuasi tidak teratur. Jelas, dia telah menerima cedera internal yang cukup serius. Chief, bagus. Ketika mereka melihat sosok manusia berwarna merah dipaksa mundur dan memuntahkan darah, sekelompok anggota dari geng putih di galeri menonton tidak bisa membantu tetapi meledak menjadi gelombang sorak-sorai. Segera, ada lebih banyak ejekan yang diberikan kepada Punch Gate di sisi berlawanan, membuat marah semua anggota Punch Gate sampai ekspresi mereka menjadi hijau. Anak nakal yang liar dan sombong. Kamu benar-benar ingin menantangku ketika kamu hanya seorang bintang 9 Dadoshi. Anda benar-benar terlalu percaya diri. Bai Cheng mengayunkan tombak kuning tua miliknya, dan meletakkannya sedemikian rupa sehingga miring ke arah tanah. Sudut mulut Bai Cheng terangkat ketika dia mendengar sorakan seperti guntur dari sekitarnya. Dia berkata sambil tersenyum dingin, di mata orang yang benar-benar kuat, Punch Gate, milikmu hanyalah badut yang hanya melompat-lompat. Jadi bagaimana jika Anda bisa mendapatkan energi api? Tidak peduli berapa banyak energi api yang Anda miliki, Anda hanya akan menjadi domba gemuk besar di mata orang lain jika Anda tidak memiliki kekuatan. Petik 2. Pei. Seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Wu Hao. Dia memiliki wajah yang gelap dan serius saat matanya menatap senyum dingin Bai Cheng dengan kilatan darah. Cara itu seperti binatang buas yang haus darah. Di bawah fokus ekspresi semacam ini, bahkan Bai Cheng merasakan sedikit kedinginan di tubuhnya. Cahaya darah melintas di mata Wu Hao. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah membuat resolusi tertentu. Tangannya mengusap bekas darah dari sudut mulutnya. Setelah itu, dia perlahan menarik garis dengan darah segar di pedang berat berwarna darah. Mengikuti noda dengan darah, pedang berat berwarna darah memiliki warna merah tua yang samar-samar muncul. Kemerahan ungu yang aneh juga secara bertahap menyerbu wajahnya. Bai Cheng sedikit mengernyit saat melihat tindakan aneh Wu Hao. Dia mengambil tombak panjang di tangannya dan mengarahkannya ke Wu Hao dari kejauhan. Saat Wu Hao bersiap untuk mengaktifkan kartu truf terakhirnya ke level berikutnya, sosok cantik berwarna hijau tiba-tiba melintas dan muncul di medan pertempuran dengan cara yang gesit. Tangannya yang seperti batu giok putih sempurna menepuk pundaknya dengan lembut. Segera, energi liar dan kekerasan yang bergulir di dalam tubuh Wu Hao menjadi tenang. Biarkan aku yang mengambil alih. Suara lembut menyebabkan Wu Hao terkejut. Dia menatap pinggang halus seperti pohon willow di depannya. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku bisa menanganinya."
Sun Er melirik ke arah Bai Cheng sebelum segera menoleh dan merajut alis cantiknya saat dia menatap Wu Hao yang bersikeras. Di bawah tatapan tenang mantan, Wu Hao langsung dikalahkan. Dia tertawa terbahak-bahak dan hanya bisa dengan lembut berkata, "Hati-hati. Mengapa? Apakah Pansget tidak punya siapa-siapa? Mereka benar-benar ingin mengizinkan seorang wanita keluar. Di mana Xiao Yan? Mengapa saya tidak melihat sedikit pun jejaknya saat ini? Jangan bilang dia takut." Bai Cheng tanpa sadar mengejek dan tertawa ketika dia melihat bahwa Sun Er adalah orang yang telah melintas ke medan pertempuran. "Xiao Yan GG tidak perlu bertindak untuk menangani Anda," Sun Er dengan lembut berkata. Sikapnya yang seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir membuat cukup banyak orang di galeri tontonan merasa terkejut. Hanya aura santai di hadapan lawan yang kuat ini menyebabkan beberapa orang meningkatkan pemujaan mereka terhadap wanita berpakaian hijau di medan pertempuran ini berkali-kali. Namun, saat mereka berseru atas aura Sun Er ini, mereka tanpa sadar merasakan kebencian terhadap Xiao Yan yang tidak menunjukkan dirinya. Sebagai seorang pria, dia benar-benar membiarkan seorang gadis melangkah maju. Apakah semua anggota Pansget ini sombong? Jumlah mahasiswa baru tahun ini benar-benar memiliki sikap terburuk di antara semua yang datang dalam beberapa tahun ini. Bai Cheng tidak bisa membantu tetapi menjadi marah ketika dia dipandang rendah oleh seorang wanita, terutama yang cantik. Sun Er terlalu malas untuk membalas kata-katanya kali ini. Cahaya berwarna emas secara bertahap melonjak di tangannya yang halus. Energi kuat yang terkandung di dalamnya diam-diam menyebabkan cukup banyak orang mengeluarkan, "Ya," yang terkejut. Kejutan melintas di wajah Bai Cheng ketika dia melihat cahaya berwarna keemasan di telapak tangan Sun Er. Segera, dia tertawa dingin. Dia mengayunkan tombak panjangnya, dan doki berwarna kuning tua yang kaya dan kuat menyelimuti itu. Cahaya keemasan dan cahaya kuning tua di medan pertempuran semakin terang. Sesaat kemudian, kedua lampu tersebut berkedip pada saat bersamaan. Akhirnya, mereka menembak secara eksplosif di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Seketika, mereka bertemu di udara. Namun, saat semua orang mengira tabrakan ganas akan sekali lagi meletus, suara samar guntur bergema samar-samar di dalam arena pertarungan. Begitu suara gemuruh muncul, bayangan berwarna hitam tiba-tiba muncul di antara dua kelompok cahaya yang akan melakukan kontak. Kedua tangan terulur seperti kilat sebelum mereka menempelkan diri di bahu kedua belah pihak. Kekuatan lembut adalah yang pertama keluar, dengan lembut mengguncang Sun Er sampai dia melayang kembali ke tepi lingkaran pertempuran. Segera setelah ini, tangan lain yang melakukan kontak dengan Bai Cheng tiba-tiba melepaskan kekuatan ganas yang mengguncang yang terakhir sampai kakinya buru-buru mundur. Munculnya bayangan belakang berwarna hitam serta Sun Er dan Bai Cheng yang diguncang dengan paksa adalah sesuatu yang terjadi hanya dalam sepersekian detik. Kebanyakan orang hanya merasa penglihatan mereka menjadi sedikit kabur. Segera, mereka melihat dua sosok manusia yang dipaksa mundur dengan tatapan tertegun. Wajar saja, menjadi liar dan arogan membutuhkan modal untuk menjadi liar dan arogan. Jika pemimpin Bai Cheng merasa bahwa Anda tidak bisa lagi hanya duduk dan menonton, maka saya, Xiao Yan, bisa bermain dengan Anda. Tidak akan bertengkar dengan seorang wanita hanya menyebabkan Anda kehilangan status Anda. Tawa samar tiba-tiba terdengar di dalam arena. Semua orang terkejut. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka dan segera menatap sosok manusia berjubah hitam yang tanpa sadar muncul di medan pertempuran. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Bayangan berwarna hitam di medan pertempuran dengan cepat menjadi nyata. Sosok manusia berjubah hitam mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan wajah tersenyum yang lembut dan tampan. Namun, siapapun bisa melihat bahwa ada niat membunuh sedingin es di bawah senyuman ini. Sekarang pertunjukan yang menyenangkan akan segera dimulai. Mata Lin Xiuya tiba-tiba cerah saat dia bersandar di pagar di sudut arena pertarungan. Tatapannya tanpa sadar beralih ke tempat bayangan itu berada. Sosok manusia yang tersembunyi di tempat itu tampaknya telah meluruskan tubuhnya saat ini.
Aura sombong yang tajam diam-diam menjadi lebih intens. Pemuda berjubah hitam yang tiba-tiba muncul menyebabkan arena pertempuran yang bising turun ke dalam keheningan yang sangat singkat. Setelah mendengar kata-kata yang keluar dari mulutnya, semua orang segera mengerti siapa orang yang datang itu. Segera, anggota Pans Gate bersorak seperti guntur. Penonton yang tersisa juga membawa kegembiraan saat mereka menimbang Xiao Yan. Tatapan mereka memiliki antisipasi. Keterampilan alkemis Xiao Yan terkenal setelah kompetisinya dengan Han Xian. Namun, memiliki keterampilan penyulingan obat yang luar biasa tidak mewakili kekuatan bertarungnya. Di tempat yang penuh dengan kekerasan ini, hanya tinju yang paling keras yang bisa membuat orang lain merasakan rasa hormat yang dalam di hati mereka. Semua hal lain seperti status sama sekali tidak berguna. Oleh karena itu, setelah penampilan Xiao Yan, semua orang ingin melihat apakah pemuda ini, yang memiliki keterampilan pemurnian pil yang luar biasa, akan memiliki kemampuan bertarung yang cukup untuk membuat orang lain melihatnya dengan serius. Saat Sun Er terguncang kembali, dia merasakan kekuatan yang familiar. Cahaya keemasan yang kuat yang diaglomerasi di tangannya secara bertahap menghilang saat dia membiarkan kekuatan lembut itu mengirimnya keluar dari lingkaran pertempuran. Matanya yang cantik mengamati sosok tinggi di medan pertempuran. Baru kemudian dia diam-diam menenangkan hatinya yang terangkat. Xiao Yan GG, waktu yang tersisa adalah milikmu. Hei, Xiao Yan, akhirnya kamu bersedia untuk muncul. Bai Cheng mengguncang bahunya saat kakinya dengan keras menginjak tanah sebelum menyelesaikan kekuatan itu. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berjubah hitam itu, dan tanpa sadar tertawa dingin. Xiao Yan meliriknya. Saat tangannya berguling, penguasa suan berat yang sangat besar muncul. Tangan kanannya dengan erat memegang gagang penggaris dan melambaikannya dengan kejam. Segera, angin kencang yang membawa suara senandung muncul di arena, sepertinya senior Bai Cheng sangat merindukanku. Sayangnya, senior Bai Cheng bukanlah perempuan. Jika tidak, saya akan sangat bahagia. Petik 2. Haha. Orang-orang di galeri penglihatan sekitarnya tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar suara bercanda Xiao Yan. Sudut mata Bai Cheng bergerak-gerak saat dia berkata dengan dingin, lidah yang sangat tajam. Kali ini, saya ingin melihat alasan apa yang akan Anda temukan untuk melepaskan diri dan melarikan diri. Petik 2. Tidak perlu mencari alasan apapun. Wu Hao mengeluarkan surat tantangan untuk Anda dan saya akan menerimanya. Saya telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Mari kita selesaikan semua skor dari masa lalu. Xiao Yan tertawa pelan. Penguasa beratnya mendarat dengan keras di tanah yang keras. Beban yang kuat menyebabkan beberapa garis retakan kecil terbentuk di tanah. Akhirnya, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum saat menjawab ke Bai Cheng. Haha, bagus. Anda punya nyali. Namun, karena Anda berusaha mempermalukan diri sendiri hari ini, jangan salahkan saya karena menggunakan semua kekuatan saya. Sukacita segera muncul di wajah Bai Cheng. Dia tertawa terbahak-bahak saat melihat Xiao Yan tidak mencoba melarikan diri kali ini, dan malah mengambil inisiatif untuk menerima pertarungan. Senior Bai Cheng, kamu masih mengatakan omong kosong seperti biasanya. Xiao Yan tertawa. Wajahnya mungkin tampak serasi, tetapi kata-kata yang dia lontarkan menyebabkan wajah Bai Cheng menjadi semakin suram. Mudah-mudahan, mulutmu ini tidak akan meminta ampun nanti. Bai Cheng akhirnya berhenti berbicara setelah kata-kata gelap dan suram itu. Dia memegang tombak panjang berwarna kuning tua dengan erat di tangannya. Tubuh tombak bergetar sedikit dan doki berwarna kuning yang kaya melonjak secara eksplosif dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap, benda itu membungkus tubuh tombak di dalamnya. Kedekatan dasar doki Hu, Xiao Yan mengangkat alisnya saat melihat warna doki dari Bai Cheng. Doki dari afinitas ini berspesialisasi dalam menjadi kokoh dan tahan lama. Dibandingkan dengan orang dengan level yang sama, waktu di mana seseorang bisa bertarung akan lebih lama. Selain itu, doki semacam ini berfokus pada pertahanan. Saat bertarung dengan orang lain,
seseorang dapat mengandalkan kekayaan Doki yang tahan lama untuk menyeretnya keluar sampai lawan menjadi terlalu lelah. Saat bertarung dengan seseorang dari afinitas Doki ini, meletuskan kekuatan liar dan kekerasan dalam waktu singkat untuk melakukan serangan penekan adalah taktik yang paling tepat. Xiaoyan memutar tubuhnya sedikit. Doki berwarna hijau yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah Doki muncul, aura yang kuat juga mulai menyebar keluar dari tubuhnya. Cukup banyak orang tercengang saat mereka merasakan tingkat kekuatan aura ini. Dou-Ling, Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao di galeri tontonan bertukar pandang satu sama lain. Mata mereka menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan. Tidak disangka Xiaoyan benar-benar berhasil menembus kelas Dou-Ling setelah tidak melihatnya selama 2 bulan. 1 level per bulan. Kecepatan pelatihan ini adalah sesuatu yang menjalani retret pelatihan di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar sepanjang hari tidak akan bisa menyusul. Orang ini, dia benar-benar mencapai kelas Dou-Ling setelah kurang dari setengah bulan. Lin Xiuya dan yang lainnya menunjukkan wajah yang juga dipenuhi dengan kejutan. Saat itu, ketika mereka bertemu Xiaoyan di pegunungan yang dalam, kekuatan yang terakhir paling banyak berada di sekitar bintang 8 atau 9 Dadoshi. Meskipun seseorang dari kelas ini sudah tidak jauh dari kelas Dou-Ling, mereka, yang secara pribadi telah mengalami langkah ini, jelas tahu persis seperti apa akumulasi sulit yang harus dilakukan seseorang untuk menerobos penghalang antara Dadoshi dan Dou-Ling. Oleh karena itu, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa tercengang ketika mereka melihat tingkat kekuatan Qi Xiaoyan. Tidak heran dia menghadapi Bai Cheng kali ini. Itu karena dia telah meningkatkan kekuatannya, tetapi bahkan jika itu masalahnya, masih ada celah bintang 6 antara Bai Cheng dan dia. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dibuat-buat. Yan Hao juga tersenyum dan berbicara di atas terkejut. Saya yakin dia bisa menang. Senyuman muncul di wajah dingin Han Yue di sampingnya. Saat itu, ketika Xiaoyan hanyalah bintang 5 atau 6 Dadoshi, dia sudah mampu menyebabkan bahkan bintang 3 Dou-Ling merasa sangat takut. Sekarang kekuatannya telah melonjak dan maju ke kelas Dou-Ling. Han Yue masih memiliki kepercayaan diri yang cukup besar meskipun fakta bahwa Bai Cheng 6 level lebih kuat. Saya juga memiliki kepercayaan padanya. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan orang itu. Lin Xiuya dengan malas meregangkan pinggangnya. Pandangannya tertuju pada sosok manusia yang samar di area gelap sambil tersenyum dan berbicara. Saat galeri pengamatan mendidih karena Qi yang diperlihatkan Xiaoyan, Bai Cheng juga terkejut. Keheranan melewati matanya. Itu lama kemudian sebelum keseriusan tambahan secara bertahap muncul di wajahnya. Dia dengan dingin berkata, "Tidak heran kamu bahkan lebih sombong kali ini. Ini sebenarnya karena kekuatanmu telah meningkat." Petik 2. Tubuh Xiaoyan sedikit gemetar. Suara jelas dari tulangnya yang bertabrakan bergema tanpa henti, seperti petasan di dalam tubuhnya. Xiaoyan menghembuskan nafas panjang setelah ini berlanjut sebentar. Dia tersenyum sedikit saat dia merasakan kekuatan luar biasa yang mengisi otot dan tulangnya. Sambil mengangkat kepalanya ke mata Bai Cheng, tangannya tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya pada gagang penguasa. Kakinya perlahan mengambil beberapa langkah ke depan saat penggaris berat di tangannya terseret di tanah, mengeluarkan suara sa-sa. Pada saat yang sama, itu juga membawa jejak berwarna putih di tanah yang keras. Bai Cheng dengan dingin memperhatikan Xiaoyan saat yang terakhir perlahan mendekat. Dia merasakan Qi yang semakin kuat dan tangannya sedikit mengencangkan cengkeramannya pada tombak panjang berwarna kuning. Matanya menatap tajam ke langkah Xiaoyan. Saat Xiaoyan melangkah ke dalam radius sekitar 10 meter dari tubuh Bai Cheng, teriakan rendah keluar dari mulut yang terakhir. Doki kuning tua yang kuat, itu seperti air kuning pekat, melonjak keluar dari tubuhnya. Kaki Bai Cheng menginjak tanah dengan keras. Tubuhnya menjelma menjadi bayangan kuning. Doki dengan cepat diaglomerasi di ujung tombaknya. Meminjam kekuatan pengisian, tubuhnya ditumpuk dengan tubuh tombak. Di bawah penutup Doki,
tubuhnya dan tombak panjang pada dasarnya bergabung bersama. Tombak panjang memotong udara dan suara, cici, yang dibuatnya cukup keras. Kekuatan pengisian dari bintang 6 yang kuat Dowling akan memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan batu besar di tempat. Xiaoyan tidak menghadapi serangan pembuka Bai Cheng yang ganas secara langsung. Cahaya berwarna perak samar terlihat sebagian di kakinya. Saat tubuhnya bergoyang, anehnya menghilang dari tempat aslinya. Ekspresi Bai Cheng berubah sedikit setelah kehilangan targetnya. Kecepatan ini sedemikian rupa sehingga dia hanya bisa melihat seutas benang hitam yang lewat. Alarm segera melintas di hatinya. Di masa lalu, Xiaoyan pasti tidak memiliki kecepatan seperti itu. Tidak mungkin kecepatannya dinaikkan ke tingkat seperti itu bahkan jika dia telah meningkatkan kekuatannya. Saat pikiran ini melintas di hatinya dengan cara seperti kilat, tombak panjang di tangan Bai Cheng tiba-tiba berubah arah dan menusuk secara eksplosif ke punggungnya. Dentang, suara jernih yang membawa percikan api keluar dari dalam arena. Tombak panjang yang digunakan Bai Cheng untuk menembus di belakangnya menghalangi penguasa hitam yang sangat besar itu. Kekuatan kuat yang terkandung pada penggaris hitam menekan tombak panjang hingga sedikit menekuk. Kekuatan fisik orang ini juga meningkat pesat. Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan jika dia meningkatkan levelnya, seharusnya tidak ada peningkatan yang begitu besar. Sekarang, terlepas dari apakah itu dalam hal kekuatan, kecepatan, atau kecepatan reaksi, orang ini tampaknya telah sepenuhnya berubah dari dirinya yang sebelumnya. Wajah Bai Cheng segera mengungkapkan beberapa perubahan saat dia merasakan kekuatan yang ditransmisikan dari tombak panjang. Jantungnya juga tampak seperti memiliki gelombang liar yang mengerikan yang bergulung di dalamnya. Xiaoyan secara alami tidak terganggu oleh keterkejutan di hati Bai Cheng. Penguasa berat di tangannya membawa suara angin deras yang sangat menekan saat itu dengan keras menebas lengan Bai Cheng. Penguasa yang awalnya sangat berat menari bahkan lebih lincah dan licik di tangannya daripada tombak panjang di tangan Bai Cheng. Di bawah gerakan menyapu yang kuat dan kejam ini, bahkan Bai Cheng tampak sedikit sibuk karena dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Namun, Bai Cheng, bagaimanapun, adalah bintang 6 yang kuat Dowling, dan secara bertahap menjadi stabil di bawah serangan Xiaoyan yang sangat berat. Doki yang kuat dari bintang 6 Dowling berkerumun dengan cara yang perkasa dan menerima serangan Xiaoyan yang mengandung beban yang sangat besar. Mengikuti keakrabannya, Bai Cheng juga mulai membalas dengan intens. Tombak panjang itu melambai dan menari. Itu seperti ular berbisa yang tersembunyi di bawah pasir kuning. Itu rumit dan ganas dan setiap kali menembus ke arah Xiaoyan, itu akan menyerang beberapa tempat yang fatal. Dua sosok manusia bergegas dan melintas di medan pertempuran. Doki hijau dan kuning membuat seluruh lingkaran pertempuran menjadi dunia dua warna. Setiap kali penguasa berat dan tombak panjang bertabrakan, mereka akan berguncang dan membentuk kekuatan beriak yang terlihat dengan mata telanjang. Riak ini akan menyebar dan benang dari garis retakan mulai berulang kali menyebar ke seluruh tanah yang keras. Bang! Penguasa yang berat dan tombak panjang saling menekan. Xiaoyan bertabrakan dengan keras dengan Bai Cheng. Saat angin bertiup, Bai Cheng buru-buru mundur beberapa langkah sementara Xiaoyan mundur 4 langkah. Jelas, Xiaoyan mungkin memiliki keuntungan dalam kekuatan fisiknya, tetapi saat ini, ketika pihak lain menggunakan Doki yang kuat dari Dowling bintang 6, dia masih menjadi lebih lemah. Suara Susi secara tidak sengaja dipancarkan dari galeri penglihatan saat melihat Xiaoyan berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Anggota White Gang meminjam kesempatan untuk melontarkan ejekan dan tawa. Itu hanya kekerasan. Ia bahkan tidak bisa masuk ke mata saya. Bai Cheng mengayunkan tombak panjangnya setelah mendapatkan keuntungan dalam tabrakan tersebut. Dia dengan dingin tertawa, jika kamu masih akan mengandalkan kekuatan brutal ini setelah ini, kamu harus berguling sendiri. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyum dingin saat mendengar ini. Di bawah tatapan semua orang, dia tiba-tiba memasukkan penguasa berat itu ke tanah.
Tangannya dengan cepat membentuk berbagai segel tangan yang aneh. Mengikuti pembentukan segel tangan, nyala api berwarna hijau tiba-tiba meringkuk dari dalam tubuhnya. Nyala api berwarna hijau membungkusnya sampai dia terbakar. Sesaat kemudian, nyala api tiba-tiba menyusut kembali dan akhirnya memasuki tubuh Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Skyfire 3 perubahan misterius, perubahan teratai hijau. Xiao Yan berteriak pelan di dalam hatinya. Tubuhnya langsung gemetar. Energi liar dan kekerasan tiba-tiba melonjak secara eksplosif dari pembuluh darah di dalam tubuhnya. Akhirnya, itu menjadi seperti semburan air banjir yang mengalir ke setiap sudut dari seluruh tubuhnya. Sudut mulut Xiao Yan terangkat saat dia merasakan doqi di dalam tubuhnya melonjak tiba-tiba. Tangannya sekali lagi meraih gagang penguasa Suan berat saat dia menatap Bai Cheng. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo lakukan ini lagi." Saat kata-kata Xiao Yan terdengar, bang, muncul. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang melesat ke arah Bai Cheng. Setiap kali kakinya mendarat, mereka akan meninggalkan jejak kaki sedalam setengah inci di tanah. Momentum pengisian yang kuat itu seperti magical beast berbentuk manusia yang memiliki kekuatan pengisian dalam jumlah besar. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.